Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk melanjutkan beberapa materi dari pertemuan kita sebelumnya, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem moneter internasional. Kalau di materi sebelumnya kita telah membahas tentang kurs, ya, dan seluk-beluk lainnya terkait dengan kurs serta jenis-jenis kurs yang ditetapkan. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas hal yang serupa dengan kurs, namun ini berkaitan dengan sistem moneter internasional. Ada kaitannya dengan ini atau tidak? Mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai sistem moneter internasional, maka kita akan berjumpa dengan satu mata uang ini yang disebut sebagai dolar Amerika Serikat. Muncul beberapa pertanyaan, kenapa dolar Amerika Serikat ini dijadikan patokan atas sistem transaksi keuangan di dunia atau sistem kurs dunia. Seringkali kalau kita bertransaksi antar negara mesti patokannya berapa dolar atau berapa dolar Amerika Serikat yang harus dibayarkan dan lain sebagainya. Ini membuka peluang pertanyaan, kenapa kemudian dolar Amerika Serikat dijadikan sebagai patokan mata uang standar uang kuat yang ada di dunia. Nah, ini kali ini kita akan bahas juga soal hal tersebut. Selain membahas tentang standar mata uang dunia tadi, dolar Amerika Serikat, kita juga akan membahas terkait dengan International Monetary Fund atau IMF, ya, organisasi yang mengelola sistem keuangan dunia atau melakukan stabilisasi, ya. Kalau tidak bisa disebutkan mengelola karena masing-masing negara punya kedaulatan masing-masing, tapi badan ini atau organisasi ini punya tugas untuk melakukan stabilisasi. Nah, lalu bagaimana kemudian mekanisme bekerjanya? Nah, kali ini kita juga akan membahas terkait dengan hal tersebut. Harapannya dari pembelajaran kali ini kita bisa memahami berbagai sistem moneter internasional, serta pada pokok bahasan ini akan dibahas terkait dengan standar emas, masa Bretton Woods, dan juga kurs campuran yang ditetapkan di berbagai negara saat ini sejak Perang Dunia Pertama, kedua sampai dengan sekarang, dan sebelum Perang Dunia. Sejarahnya bagaimana? Lah, kita akan simak bersama-sama. Yang pertama adalah ini sejarah singkat keuangan internasional, ya. Di masa pra-perang dunia, ya, kita menggunakan standar emas, ya. Banyak negara yang menggunakan standar emas. Kalau di masa ini 1870 sampai 1914 tentunya Indonesia belum berdiri, ya. Indonesia masih menjadi wilayah Hindia Belanda. Kemudian di berbagai negara, ya, di Eropa menggunakan sistem emas, standar emas sebagai alat transaksi antar negara ketika mereka melakukan aktivitas pertukaran atau aktivitas pembayaran dengan negara-negara lainnya. Kenapa? Karena tentu saja karena emas itu disukai secara umum. Yang kedua adalah karena nilainya bisa dipahami atau bisa diterima di banyak negara. Berbeda kalau waktu itu menggunakan uang tertentu, maka tidak akan bisa digunakan untuk pembayaran di tempat lainnya. Nah, kemudian pada masa selama Perang Dunia Kedua, standar emas yang tadinya ditetapkan dan banyak digunakan mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena cadangan-cadangan emas yang ada di masing-masing negara tentu saja berbeda-beda. Kemudian ditetapkan waktu itu masa perang, ya, banyak negara yang mengubah emas yang mereka miliki menjadi menjadi alat untuk berperang, ya, senjata-senjata perang dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya menyebabkan perlu adanya sistem pembaruan untuk mengganti standar emas yang dilakukan yang ada ini ke standar yang lainnya. Nah, pada masa Perang Dunia ini menggunakan valuta asing berdasarkan exchange quota atau menetapkan suatu valuta asing tertentu hanya khusus untuk beberapa negara tertentu saja, tidak bisa digunakan untuk ke semua negara. Kemudian setelah Perang Dunia usai, ya, kurang lebih di tahun 1946 sampai dengan 1972, kita menggunakan sistem atas kesepakatan dari Bretton Woods, sebuah konferensi yang dihadiri oleh banyak negara yang waktu itu kemudian menetapkan penggunaan sistem kurs campuran di dalam transaksi antar negara, ya. Artinya sistem kurs
tukar nilai antara uang dengan uang lainnya di suatu negara itu tidak ditetapkan sama, tidak seperti pada saat standar emas. Pasti ditetapkan sama karena standarnya emas sama. Tapi kalau di sistem kurs ini tidak, berbeda-beda, artinya menggunakan sistem yang fix dan sistem yang floating. Ini yang kemudian ditetapkan pada masa itu. Kemudian yang terakhir adalah sistem moneter pada saat ini, yaitu kita mengenal adanya kurs devisa, special drawing right, dan juga cadangan emas. Nanti kita akan bahas itu. Nah, terkait dengan standar emas yang tadi berkaitan dengan sistem fix atau sistem fix kurs gitu ya, yang ada di berbagai negara pada masa itu. Pada saat revolusi industri ya, dimulai sejak 1870-an di negara-negara Eropa, terutama di Inggris itu sangat masif ya, artinya industri sangat maju. Kemudian industri maju, kemudian tolak ukur perekonomian juga diukur dari industri, yang mana kemudian banyak negara yang berkiblat pada Inggris dalam hal ini. Dan Inggris itu menetapkan satuan mata uangnya pound sterling itu dengan perbandingan emas, atau dengan menetapkannya dengan emas, standar emas lah begitu. Sehingga yang terjadi pada masa ini, emas itu walaupun sudah menggunakan uang ya, sudah menggunakan uang, yaitu uang pound sterling. Uang pound sterling itu bisa diterima di mana saja. Kenapa? Karena ada standar emasnya. Ada emas yang ditetapkan untuk hal tersebut. Maka banyak negara yang kemudian menggunakan standar yang serupa dengan Inggris. Itu yang terjadi sampai dengan Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama, kemudian ada juga depresi besar-besaran dunia ya, tahun 1931 sampai 1934. Negara-negara Eropa dilanda inflasi dan ketidakstabilan politik. Maka sistem moneter internasional menjadi tidak menentu. Inggris yang tadinya menetapkan sistem fix tetap menggunakan standar emas, kemudian akhirnya mulai meninggalkan karena inflasi yang tidak terkendali, kemudian ditambah dengan adanya ketidakstabilan politik pada masa Perang Dunia Pertama. Akhirnya standar emas ini bergeser ke standar uang kuat ya, atau uang fiat money. Nah, ini kemudian ditetapkan ya pada periode ini, pada masa yang disebut sebagai Bretton Woods atau perjanjian Bretton Woods, yang berlangsung pada tahun 1944 sampai dengan 1973. Inti dari perjanjian ini adalah pembentukan 3 lembaga ya, International Bank of Reconstruction and Development atau IBRD atau Bank Dunia, kemudian International Monetary Fund atau IMF, dan juga WTO, World Trade Organization. Walaupun WTO itu hanya inisiasi ya, dibentuknya tidak di sini. Tapi 2 lembaga yang utama ini akhirnya menjadi salah satu lembaga yang digunakan untuk melakukan stabilisasi moneter di dunia. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, karena pada saat negara-negara Eropa rusak karena perang ya, kemudian Bank Dunia ini memberikan donatur ya, atau menjadi donatur untuk memperbaiki efek atau dampak dari perang tersebut di negara-negara Eropa. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara mereka membantu, apakah menggunakan standar emas atau tidak. Padahal standar emas saja di Eropa sudah mulai dihilangkan ya, karena tidak ada. Mana mungkin kemudian kita menggunakan emas. Nah, waktu itu uang yang digunakan untuk ngutangi itu ya, ngutangi atau memberikan hutang kepada negara-negara di Eropa melalui World Bank, melalui Bretton Woods ini adalah berupa uang dolar. Uang dolar, karena waktu itu uang dolar itu masih dijaminkan dengan emas. Ya, sama seperti di Inggris waktu pertama yang di periode pertama emas itu. Artinya standar uang dolar itu bisa diterima oleh masyarakat di Eropa waktu itu karena dia distandarkan oleh emas. Tapi sekarang tidak, semenjak tahun 1971 dolar sudah tidak berstandar emas. Nah, ini kemudian yang menyebabkan dolar Amerika Serikat itu tersebar kemana-mana, menjadi mata uang yang disukai oleh banyak orang, dan akhirnya menjadi penentu atau bisa dikatakan sebagai leader of money atau uang yang memimpin dengan banyak standar menggunakan acuan dolar Amerika Serikat ini. Itu salah satu sejarahnya gitu ya. Kemudian ada International Monetary Fund ya, atau Dana Moneter Internasional yang bertugas melakukan pengaturan dalam bidang pembayaran internasional. Ini juga berhubungan dengan utang luar negeri dan lain sebagainya ya. Sistem kurs yang dipakai IMF adalah kurs tetap.
ya pada waktu 1944 sampai 1973. Tetapi sejak tahun 1973 ya, setelah tahun 73 ini, sistem ini dilakukan penyesuaian di mana suatu mata uang ditetapkan dalam perbandingan dengan mata uang negara lainnya. Ya, tidak menggunakan standar emas, walaupun waktu itu dolar masih dianggap memiliki standar emas. Tapi kemudian setelah tahun 73, perbandingannya adalah mata uang versus mata uang. Indonesia versus yuan misalnya, karena kita sering bertransaksi dengan Cina. Berapa rupiah untuk 1 yuan atau berapa yuan untuk 1 rupiah, itu nanti akan diperbandingkan. Kemudian perbandingan hanya bisa diubah-ubah oleh negara yang bersangkutan jika mengalami ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran setelah berkonsultasi dengan IMF. Lah, berkonsultasi dengan IMF ini yang kemudian menjadi catatan, karena dependensi dari negara dari IMF terhadap negara yang menjadi anggotanya itu juga perlu dipertanyakan ya dalam hal ini. Kemudian berakhirnya masa Bretton Woods ya, penggunaan dan mulai adanya penggunaan sistem kurs campuran di berbagai negara secara mandiri gitu. Ini pada tahun 1973 ya, dimulai dari tidak diberlakukannya konversi dolar Amerika Serikat ke emas. Nah, pada tahun 73 sudah tidak dikonversi dolar Amerika Serikat ke dalam emas, atau nilai dolar itu tidak dijaminkan oleh emas ya, sehingga IMF membentuk Committee of 20 yang bertugas menyusun kerangka kerja sistem moneter secara menyeluruh. Karena uang dolar ini secara umum tidak atau bukan merupakan uang yang disukai umum lagi karena faktor emasnya, tapi karena faktor kesepakatan saja ya. Dolar yang tadinya banyak diminati orang karena ada nilai tukar atau nilai konversi dengan emasnya, sekarang tidak, karena posisinya sudah tidak dikonversi dengan emas lagi. Atau kemudian bisa dikatakan orang yang memiliki dolar saat ini adalah orang yang hanya dengan kesepakatan saja itu ya, hanya berbekal kepercayaan atas kesepakatan saja dia mengakui dolar sebagai mata uangnya ya. Tentu saja itu ada jaminannya dari pemerintah Amerika Serikat, tetapi ini kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh IMF pada waktu itu. Kurs campuran kemudian digunakan ya. Kurs campuran itu apa sudah kita bahas, nanti bisa dibahas kembali ya. Kemudian setelah masa Bretton Woods berakhir, kita mengenal 3 kurs. Yang pertama adalah kurs devisa, yang kedua adalah yang kedua adalah special drawing rate ya. Ini bukan kurs tapi ini adalah uang emas atau kertas ya, surat berharga atas emas ya, yang dimiliki sebagai cadangan di masing-masing negara. Kemudian cadangan emas itu sendiri ya, negara-negara anggota. Kemudian yang setelah amandemen kedua IMF itu emas secara resmi demonetized atau tidak bisa digunakan sebagai standar untuk keuangan, dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus. Ini pernah terjadi juga, dan saat ini ada juga tetap negara yang masih menggunakan standar emas. Ini adalah beberapa hal yang bisa kalian pahami terkait dengan kenapa dolar Amerika itu bisa tersebar ke mana-mana atau bisa tersebar ke berbagai dunia gitu ya. Ini adalah karena adanya sejarah panjang yang kemudian kita bisa diskusikan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.